Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Selasa 31 Agustus 2021. Bacaan-bacaan suci yang menjadi kekuatan kita hari ini. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 5 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 9 sampai 11. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya ada dua kemungkinan bagi kita yang menjalani hidup ini. Kemungkinan yang pertama adalah apa yang sedang kita jalani dan akan terjadi untuk kita jalani itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang kita ketahui dengan baik atau sesuatu yang kita rencanakan. Dan umumnya dalam situasi yang seperti ini, kita akan selalu siap sedia, bahkan bisa menyelesaikannya dengan sempurna atau dengan baik. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa perjalanan hidup kita di depan ini tak satu pun yang kita ketahui atau yang kita persiapkan atau yang kita pikirkan. Dalam situasi seperti ini, maka akan banyak reaksi yang terjadi. Bisa orang dengan sigap, dengan mantap menjawabnya. Bisa juga orang kelabakan, bingung, ada juga ketakutan, kebimbangan, bahkan bisa keputusasaan. Saudara-saudariku yang terkasih, perjalanan hidup yang seperti ini sudah diingatkan Tuhan sejak dari awal. Dalam bacaan pertama hari ini, Tuhan mengatakan demikian. Bila orang mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka seperti wanita hamil ditempa oleh sakit bersalin, maka pasti mereka takkan terluput. Artinya apa, saudara-saudariku yang terkasih? Kenyataannya adalah lebih banyak yang tidak kita ketahui akan apa yang terjadi untuk hidup kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ada satu jawaban yang sangat kuat yang bisa memampukan kita untuk lebih siap menerima apapun yang terjadi di depan hidup kita. Apa itu? Itulah yang kita sebut dengan iman. Iman itu boleh kita katakan sebagai jawaban atas banyak hal yang tidak kita ketahui. Jawaban di sini bukan berarti kita mengetahuinya. Jawaban yang dimaksud adalah menjadi sebuah kekuatan, kesanggupan bagi kita untuk menerima yang ada di depan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang kalau kita mau membanding-bandingkan atau merenungkannya lebih mendalam, kita juga tak jarang mengatakan iman itu perlu, iman itu tidak perlu. Mengapa iman itu tidak perlu kita katakan? Karena itu bisa kita ibaratkan dengan sebuah ajakan dari teman kita, ayo kita ke gereja. Maka kita menjawab, duluanlah atau besoklah saya. Maka dalam situasi seperti ini, orang yang mengajak kita ke gereja sepulang dari gereja dan kita yang tidak ke gereja, maka nampaknya sama saja. Tidak ada sesuatu yang langsung sangat berubah yang bisa kita lihat. Inilah yang kita katakan bahwa iman itu sepertinya tidak penting. Tetapi dalam kemungkinan yang lain, ketika ada dua persoalan yang sama dialami oleh dua orang yang berbeda, maka ada satu orang yang sungguh-sungguh bisa melaluinya dengan mulus, dengan bisa tersenyum kembali. Tetapi yang satu lagi bisa menjadi frustrasi, bisa tanpa pengharapan dan seterusnya. Dan disinilah baru kita mengatakan bahwa iman itu menjadi sesuatu yang penting. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua harus memilih apa yang terbaik untuk diri kita. Kalau kita mau menyiapkan diri kita dengan perjalanan hidup di depan, maka mari kita menempa diri kita, menguatkan diri kita dengan iman akan Tuhan kita. Tetapi kalau kita mau berjalan begitu-begitu saja, kalau kita mau melangkahkan kaki tanpa sebuah pengharapan, kita sah-sah saja untuk memilih tidak mengimani Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan dalam bacaan Injil hari ini menguatkan kita bersama bahwa di dalam Tuhan kuasa itu sungguh nyata. Dia mengusir roh jahat dan roh jahat itu memberikan keterangan tentang siapakah Yesus itu. Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah. Maka semoga kita semakin terbuka menerima berkat dan rahmat Tuhan lewat iman kita kepada Yesus Kristus. Shalom, salam kasih, Tuhan memberkati.